Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Untuk siang hari ini kita Zoom teknis tentang maktul ya. Maktulnya untuk WSP dan nantinya nantinya ada sesi pertanyaan juga ya. Dan bisa ditanya-tanya dahulu di pas lagi sesi pertanyaan ya. Awalnya kita akan memberi materi terlebih dahulu ya untuk maktul WSP. Lalu nanti ada sesi pertanyaannya. Baik, yang join sekitar 9 orang ya. Oke, 10 orang. Oke, masih 9 orang ya. Mungkin ditunggu lagi sekitar 4 menit lagi ya. Kita mulai jam 13.35. Mungkin sambil menunggu ada yang mau ditanyakan ya tentang maktul. Sebelum mulai, di open mic saja ya. Oke, Pak Ridwan dari Bekasi. Selamat datang, Pak Ridwan. Selamat datang, Pak Ridwan. Ya, boleh di absen-absen dulu ya. Saya ketinggalan jauh nih, gimana? Ya, bisa nyimak ya, menyimak Zoom kali ini Kak Kiranu ya. Zoom kali ini kita tentang maktul ya. Maktul itu alat. Jadi tools atau alat untuk memperbanyak postingan pada WSP, DU, ataupun CTR ya. Mas mau nanya, salah satu produk WSP saya diedit kok tidak bisa berubah ya. Untuk itu coba bisa diedit ke, oh jangan lupa di submit ya Kak. Walaupun sudah diedit, kalau tidak di submit itu nggak berubah ya. Kalau misalnya ada kendala bisa chat rotator tim teknis ya. Nah untuk ceknya itu bisa ke tim teknis Kak. Soalnya kita siang hari ini kita membahas maktul ya. Oke, sudah 16 orang. Oke, Mas Cecep ya. Iya, Maktul itu sebuah tools ya. Jadi tools untuk memperbanyak postingan dengan cepat ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu capek-capek posting satu persatu, hanya menggunakan Maktul bisa langsung banyak dan sinonim dari postingannya pun berbeda-beda ya. Soalnya memang untuk mengakali Google kita harus eh, mensinonimkan kata dari keyword dan deskripsinya biar tidak dianggap duplikat sama Google. Kalau misalnya dianggap duplikat sama Google, nanti link teman-teman tidak terindeks, jadi dianggap duplikat. Nah, jadi penggunaan maktul itu simpelnya seperti itu, memperbanyak postingan dan tidak dianggap duplikat oleh Google-nya. Jadi indeksnya pun tetap jadi ditambahkan sama Google. Begitu. Oke, Mas, Dewa nanya Mas.
Karena maaf Pak Eri, karena udah jam 13.35 kita mulai terlebih dahulu ya. Nanti Oke, boleh ditanyakan di sesi pertanyaan ya, Pak Eri. oke, siap. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Baik, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, selamat siang. Terima kasih sudah hadir dan kembali ke Zoom kali ini ya. Zoom siang hari ini kita belajar tentang maktul kembali untuk WSP ya. Nanti disampaikan materi oleh Mas Adar sebagai tim teknis juga ya untuk WSP dan maktul ya. Oke, dipersilakan Mas Adan penjelasan materinya. Monggo. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Mas Deva yang telah membawakan acara hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Adan. Saya adalah salah satu dari tim teknis. Saat ini saya akan membawakan materi mengenai maktul ya, khususnya untuk maktul ke WSP. Oke, di sini saya akan coba untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke. Untuk tampilannya ini sudah muncul ya. Oke, sebentar. Oke, di sini teman-teman silakan jika misalnya belum memiliki akun aktif bisa menghubungi ke tim sales terlebih dahulu ya. Bisa menghubungi ke tim sales untuk mendapatkan akun maktulnya. Nanti tim sales jika sudah mendapatkan akun maktul akan diberikan link, itu berupa link ya di sini ada linknya. Kemudian juga ada username dan passwordnya gitu ya. Nah, jika misalnya sudah, nanti teman-teman ataupun rekan-rekan bisa ya langsung masuk aja ke linknya. Ini ada di sini ya, salah satunya makbaru.u-stripto.com. Kemudian setelah itu tinggal masuk saja, masukkan username dan passwordnya. Di sini anggaplah kita sudah mendapatkan ya, kita coba untuk sign. Oke. Nah, di sini akan muncul ya, teman-teman akan muncul eh, maktul ataupun beberapa project dari maktulnya ya. Di sini bisa kita lihat ada nomor satu, nomor dua, dan seterusnya. Nah, jika misalnya teman-teman ada yang bertanya nih mengenai maktul, misal sebenarnya maktul ini apa sih gitu ya? Saya jelaskan mungkinnya secara singkat saja. Maktul ini adalah salah satu alat ya, suatu alat yang berupa website untuk mempermudah kita membuat postingan secara massal ataupun lebih dari 10 gitu ya. Jadi kita bisa membuat bikin maktul dengan cepat gitu. Mungkin postingan maksudnya gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan membuat project yaitu billboard ya. Saya akan membuat project yaitu billboard. Oke, di sini langkah pertamanya kita harus tambah judul dulu, tambah judul kumpulan artikel. Jadi kita memberikan eh, project ya, nama project gitu. Di sini akan saya coba inputkan nama saya ya, agar lebih mudah dicari nantinya. Itu ada, sedangkan projectnya itu adalah billboard ya. Di sini akan saya masukkan billboard gitu. Terus neon box juga ya, neon box dan huruf timbul. Nah, seperti ini ya. Ketika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita klik tambah di sini. Nah, oke, jika sudah ditambahkan, langsung ya kita lihat nih di sini ada nomor satu muncul ya. Oke. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik aja pilih terlebih dahulu ya. Kita klik pilih. Nah, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Anda telah memilih judul kumpulan Adans, Billboard, Neon Box, huruf timbul. Nah, jika sudah seperti ini, berarti tandanya kalian sudah memilih nih. Sudah memilih dari proyek tersebut gitu ya.
Nah, jika sudah, kita langsung aja ke susun keyword. Klik bagian auto generate. Nah, di bagian susun keyword auto generate ini terdapat beberapa bagian yang emang harus diisi ya. Yang pertama ada namanya keyword awal, kemudian ada keyword utama, ekor satu dan ekor dua. Nah, hal yang paling jelas yang bisa kita isi paling awal itu biasanya keyword utama. Kenapa keyword utama? Karena kita sudah tahu nih, projectnya itu adalah billboard ya. Jadi kita masukkan di sini billboard gitu ya, billboard. Nah, sorry. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita enter. Nanti akan membuat blok seperti ini gitu ya. Nah, jika sudah kita tambahkan lagi karena kan produknya bukan hanya satu ya, tapi di sini tiga kebetulan ya. Nah, di sini masukkan neon box. Kemudian satu lagi yaitu huruf timbul. Huruf timbul. Nah, kenapa di sini tiga dan berbeda? Sebenarnya ini masih satu jenis ya, masih satu jenis yaitu dengan tipe jasa gitu ya, masih dengan tipe jasa gitu. Selagi masih sejenis itu tidak apa-apa. Jangan sampai misalnya di sini billboard, tetapi kemudian yang keduanya itu masakan makan-makan gitu ya, eh, seperti cemilan atau apa itu jangan sampai seperti itu. Jadi masih sejenis itu tidak apa-apa gitu. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita lemparkan langsung ke keyword awal. Nah, untuk keyword awal, kita bisa memasukkan seperti contohnya di sini ada ya. Jika misalnya terlihat, di sini ada kata contoh yaitu jual, harga, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh di sini akan saya masukkan karena ini lebih ke jasa, jadi kita masukkan jasa pemasangan ya di sini. Nah, karena ini lebih ke jasa gitu. Kemudian di enter. Kemudian selain jasa pemasangan apalagi nih gitu ya. Ada juga selain pemasangan ada juga jasa pembuatan gitu ya. Pembuatan. Kemudian kita enter lagi. Nah, ini sudah dua ya. Kemudian bisa juga kita masukkan sebagai harga gitu ya. Harga pembuatan ataupun misalnya harga pemasangan gitu ya. Itu bisa sekali gitu ya. Nah, untuk keyword di sini kita harus melakukan riset terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi kita tidak boleh asal untuk menentukan keyword awalnya, kemudian keyword utama, ekor satu maupun ekor duanya. Jadi kita harus melakukan riset terlebih dahulu yang memang cukup relevan dengan keyword utamanya ya. Nah, di sini jika sudah kita submit terlebih dulu ya agar progres kita tersimpan gitu ya, tidak hilang. Nah, jika misalnya data di sini sudah disimpan dan progres kita sebelumnya masih ada, berarti itu sudah tersimpan gitu ya. Nah, jika sudah seperti itu, kita lanjut aja ke ekor satu. Nah, untuk ekor satu ini biasanya itu sebagai daya tarik ya, daya tariknya. Contoh di sini ada kata murah nih. Contohnya ada kata murah, kemudian ada kata berkualitas dan lain-lain. Nah, itu bisa kita masukkan ya, karena ini suatu jasa pemasangan, jadi kata berkualitas itu cukup relevan ya, cukup relevan dengan apa yang kita sajikan saat ini. Kemudian kita enter ya. Selain kata berkualitas ada lagi itu kata terpercaya. Ya, itu bisa gitu ya. Jika enggak, jika tidak juga bisa kita masukkan kata terjangkau gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi ini kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Modul dan juga siswa. Tinggal kalian akses aja sesuaikan dia. Nah, setelah itu kita lanjut ke ekor dua. Nah, untuk ekor dua ini adalah target marketing kita ya. Target marketing kita contoh ini di sini ada contoh ya, Jakarta, Bandung dan lain-lain. Nah, di sini bisa dimasukkan misalnya kita mau masukkan di Jakarta berarti kita tambahkan kata di kemudian Jakarta gitu ya. Kemudian kita enter. Jika masih kurang nih misalnya, oh ternyata Jakarta saya nggak terlalu Jakarta semuanya, misalnya Jakarta Utara aja bisa ya dimasukkan di Jakarta Utara itu bisa gitu ya. Ini bisa seperti ini.
Nah, jika misalnya rekan-rekan ada yang produknya nasional, ya, misalnya ada yang produknya nasional, oh saya mah targetnya juga se-Indonesia, nggak apa-apa. Berarti rekan-rekan ini bisa menuliskan ataupun menginputkan kata-kata kota yang ada di Indonesia, entah itu mau kota besarnya saja, ataupun misalnya seluruh kota yang ada di Indonesia juga boleh gitu ya, ataupun misalnya bermain dengan provinsi juga bisa gitu ya. Nah, kemudian jika sudah kita langsung submit. Nah, ditakutkannya seperti ini ya, teman-teman. Di sini hilang. Progres kita di sini hilang. Nah, ditakutkannya seperti itu. Makanya kenapa seperti yang sudah saya jelaskan, jika sudah mengisi, kita lakukan yang namanya langsung submit gitu ya. Di sini akan saya coba kembali. Saya ulang kembali ya. Udah. Pertama berkualitas, kemudian terjangkau gitu ya. Kemudian terpercaya. Oke, di sini akan coba saya langsung submit ya. Nah, di sini tersimpan ya. Kemudian untuk kotaknya, untuk ekor duanya kita samakan seperti sebelumnya. Di sini Jakarta. Kemudian jika misalnya ingin bermain yang lebih spesifik, boleh ya. Misalnya di Jakarta Utara sebagai contohnya gitu ya. Nah, kemudian kita enter, coba kita submit kembali. Nah, di sini tersimpan semua ya, teman-teman. Tersimpan semua. Nah, untuk hasilnya bisa kita langsung lihat di sini. Di bawahnya itu ada ya, hasil keyword. Nah, hasil keyword di sini terbentuk 72 keyword ya, 72 keyword yang terbentuk dari keyword awal, keyword utama, ekor satu, ekor dua. Nah, sebagai salah satu contohnya ini bisa kita lihat ya, jasa pemasangan billboard berkualitas di Jakarta. Kemudian ada juga jasa pembuatan billboard berkualitas di Jakarta. Jadi ini pembedaannya di sini. Kalau yang pertama itu adalah pemasangan, kemudian untuk keduanya adalah pembuatan, gitu ya. Sini ada berbeda. Jadi ini terbentuk sebanyak 72 keyword. Nah, 72 ini juga akan menjadi postingannya gitu. Jadi 72 postingan akan terbentuk gitu ya. Jadi jumlah misalnya teman-teman ingin membuat sebanyak 1.000, berarti teman-teman cukup bikin di susun keyword ini hasilnya itu sebanyak 1.000 gitu ya. Jadi akan terbentuk sebanyak 1.000 gitu. Jadi masukkan kata-kata yang sudah di riset untuk keyword awal, terus kemudian utama, ekor satu dan ekor duanya gitu ya. Jadi harus melakukan riset terlebih dahulu. Oke, di sini saya coba untuk submit lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung lari ke bagian New PKP, kemudian kita klik artikel 2 paragraf. Oke, di sini saya klik ya. Oke, sebentar. Nah, di sini langsung muncul beberapa bagian yang memang harus diisi ya. Dan kita pastikan untuk rekan-rekan semuanya, untuk penggunaan ke WSP, kita pakainya di New PKP dan artikel 2 paragraf ya. Kita pastikan itu. Nah, di sini ada ID kategori. Untuk ID kategori itu teman-teman bisa melihat di WSP masing-masing ya. Sebagai contoh di sini, bentar ya. Di sini kebetulan Ikhtiar Digital punya kami, yaitu punya TTK ya. Di sini saya sudah membuat kategorinya. Nah, bisa dilihat ya, ini kategori billboard neon box huruf timbul. Di sini belum ada postingan ya, belum ada postingan sama sekali. Dan cara ngeliat nih ID kategorinya gimana sih gitu ya. Kita lihat nih di sini ya, di bagian link. Di bagian link ada kata kategori, kemudian sebelah kategori itu ada angka. Nah, angka inilah yang dijadikan sebagai ID kategori gitu ya. Nah, karena di sini ID kategorinya adalah 22, jadi saya coba untuk masukkan angka 22-nya di bagian ID kategori. Ini saya inputkan ya. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung bagian ke ID domain. Nah, untuk ID domain, untuk WSP, kita isinya satu saja ya. Kita isi satu saja. Nah, untuk harga, ini rekan-rekan bisa ya, bisa menginputkan sesuai dengan keinginan. Misalnya mau masukin misalnya 1 juta gitu, atau 2 juta, ataupun yang lainnya itu bebas sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah,
Sebenarnya pengisian harga ini opsional ya, jadi mau diinputkan ataupun tidak juga nggak apa-apa. Tetapi misalnya tidak ingin dicantumkan harganya, bisa diinputkan dengan angka nol saja ya. Di sini saya akan contohkan untuk harganya saya nolkan ya. Kemudian untuk nomor urut kita pastikan satu ya. Untuk nomor urutnya kita pastikan satu, jangan diubah-ubah lagi ya. Kemudian untuk nomor WhatsApp kita gunakan 62 ya. Kita pakai 62, jangan menggunakan tanda plus ya di depannya seperti ini. Apalagi menggunakan nol. Misalnya 08 sekian 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 itu jangan ya. Sebagai contoh saya akan masukkan nomor HP ya. Oke, di sini sudah saya masukkan ya. Kemudian untuk teks WhatsApp, teman-teman bisa nih mengikuti seperti ini ya. Halo, halo Kak, minta info lengkap ya. Sorry, info lengkap tentang, nah sesuaikan masukan ya karena tadi tentang billboard, kita masukkan billboard gitu ya, neon box, neon box dan huruf timbul ya, dan huruf timbulnya Kak gitu. Nah seperti ini ya. Kemudian agar tidak balik lagi, jadi kita submit terlebih dahulu ya. Nah, agar progresnya tersimpan juga ya. Di sini masih bisa kita lanjutkan dan tidak reset ya. Jadi masih ada. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian deskripsi produk. Nah, untuk bagian deskripsi produk, saya sarankan ke rekan-rekan itu menggunakan deskripsi produk pribadi ya. Jika memang sudah disiapkan itu lebih bagus. Tetapi jika misalnya belum memiliki deskripsi secara pribadi, itu bisa minta bantuan ke ChatGPT ya. Di sini karena saya tidak memilikinya, saya coba untuk menggunakan ChatGPT. Oke, di sini akan saya berikan perintah seperti ini ya ke ChatGPT-nya. Buatkan saya SEO artikel ya, SEO artikel tentang billboard, kemudian neon box, dan huruf timbul ya, sebanyak sebanyak 1.000 kata ya. Kemudian jika sudah seperti ini, kita langsung enter saja ya. Kita enter, kemudian kita tunggu hasil dari ChatGPT-nya. Jadi untuk hasil dari deskripsinya itu kita gunakan 1.000 ya. 1.000. Biasanya kita mematoknya itu 1.000 ya. Itu udah cukup baik dari segi penggunaan ke SEO-nya gitu ya. Karena biasanya itu semakin banyak huruf ataupun kata itu bagus untuk menunjang keywordnya. Biasanya seperti itu. Tapi jika terlalu banyak juga tidak terlalu bagus bisa mempengaruhi dari loading ataupun saat dibuka si USP kitanya itu. Jadi yang sewajarnya saja gitu ya. Di sini saya contohkan itu udah 1.000 ya. ChatGPT-nya. Oke. Oke. Di sini sudah selesai ya, teman-teman. Di sini akan saya berikan cara cepat ya. Saya berikan cara cepat untuk melakukan copy, yaitu dengan cara seperti ini. Kita blok terlebih dahulu ya. Kita blok terlebih dahulu seluruh bagian. Kita kopikan. Nah, misalnya teman-teman ingin membawanya sampai misalnya sampai sini sampai pelanggan ataupun misalnya bagian kesimpulan juga mau dibawa gitu ya. Itu bebas dari rekan-rekan ya. Nah, di sini saya akan masukkan sampai bagian kesimpulan saja. Kemudian pada keyboard teman-teman bisa pencet Ctrl C ya. Setelah diblok Ctrl C. Kemudian kita masukkan ke Maktul.
kita pastekan di bagian deskripsi produk, yaitu dengan cara pencet kembali di keyboard teman-teman itu Ctrl V ya, Ctrl V. Nah, kemudian kita cek ya untuk bagian-bagiannya. Nah, di sini kan karena tadi ada ini ya, kalau misalnya kita lihat di sini ada tabel ya ataupun tabel dari maktulnya. Ini jika misalnya berkemungkinan untuk eh, acak-acakan ya, istilahnya acak-acakan, ini teman-teman bisa hapus ya. Di sini daripada saya acak-acakan, jadi kita bisa hapus nih di sini ya. Nah, bisa kita hapus ataupun mau dipakai juga boleh ya. Ini akan saya hapus saja. Nah, sini bagian ini kan saya hapus ya, karena isinya table gitu ya. Kemudian kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Nah, di sini di bagian atas judul ya, di bagian judul deskripsi, kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita klik nih, ada style ya. Di bagian editornya ini ada style, kita klik, kita pilih yang header satu gitu ya. Kita pilih yang header satu. Nah, jadi nanti akan memberikan efeknya itu lebih besar ya, lebih besar dan lebih tebal gitu. Kemudian di sini biasanya kita kasih header 2 gitu ya. Nah, terus untuk selanjutnya untuk subjudul kita berikan yang namanya header 3 ya. Nah, biasanya untuk header 3 ini sudah otomatis. Bagus semua, ya. Gak ada urusannya, ini soal-soal menurut. Sudah otomatis ya. Sudah otomatis dari ChatGPT-nya karena kita bloknya itu menggunakan cara yang seperti tadi sudah saya ajarkan ya. Nah, jadi tidak ada perubahan lagi. Nah, jika misalnya sudah dipastikan semuanya, kita balik lagi ke bagian atas dari deskripsi produk. Kita inputkan kata COWA setelah paragraf pertama. Jadi ini setelah paragraf pertama, saya enter, kemudian saya inputkan kata COWA ya. Untuk COWA nanti akan saya jelaskan itu kegunaannya untuk apa dan hasilnya seperti apa nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Kemudian kita scroll kembali untuk ke akhir paragraf ataupun di akhir deskripsinya kita inputkan kata SEO WA kembali, tetapi kita tambahkan juga di sini SEO deny ya, SEO deny dan SEO baca. Nah, untuk tiga hal ini diinputkan ya jika misalnya teman-teman ingin membuat maktul ke WSP ya. Mohon untuk diingat ini untuk WSP gitu ya. Oke, jika misalnya sudah untuk deskripsi produk sudah ya sampai situ. Kemudian kita lanjut ke konten Google. Untuk konten Google kita isinya SEO deny. Sama ya seperti yang ada di WSP ya. Kemudian untuk meta keyword kita isikan juga SEO deny gitu ya. Nah, sedangkan untuk meta deskripsi ini kita bisa minta bantuan lagi ke ChatGPT dengan format seperti ini ya. Buatkan saya meta deskripsi ya. Meta deskripsi sebanyak 160 karakter ya. Nah, di sini meta deskripsinya kenapa sih harus 160 karakter? Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Ini adalah batas maksimalnya yaitu 160 karakter. Jadi misalnya teman-teman ataupun rekan-rekan ingin misalnya cuman 150 nih, nggak apa-apa gitu ya. Karena maksimalnya itu adalah 160 karakter gitu ya. Di sini akan saya buatkan 160 karakter. Oke, di sini ada yang terlewat ya. Deskripsi tentang yang tadi ya, billboard gitu ya. Billboard, kemudian neon box gitu ya, dan huruf huruf timbul. Nah, jika sudah langsung kita enter. Jadi akan terbentuk sebanyak 160 karakter. Jadi pembedanya antara deskripsi dengan meta deskripsi itu dari jumlahnya ya, gitu. Nah, di sini kita blok kembali ya. Kita blok kembali, kemudian kita pencet kembali Ctrl C.
Kemudian kita pindahkan ke Maktul, pindahkannya di meta deskripsi. Kemudian kita klik Ctrl V untuk memindahkannya ya. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita langsung submit ya, agar tidak lupa ataupun tereset kembali ya. Nah, di sini untuk hasilnya sudah tersimpan ya, tidak tereset kembali gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan lanjut ke bagian gambar. Di bagian gambar ini, kita harus membuka terlebih dahulu admin panel kita nih, ataupun WSP kita. Nah, kita buka terlebih dahulu ya. Di sini kebetulan saya sudah membuka dari panel MS-nya ataupun admin panelnya dari WSP yang akan saya gunakan tadi gitu ya. Karena sebelumnya saya belum memiliki gambar, jadi saya cari dulu ya. Kita cari dulu gambarnya, misalnya billboard, neon box, dan huruf timbul ya. Nah, kita cari ya di bagian gambar. Nah, ini banyak ya seperti ini ya. Nah, jika misalnya rekan-rekan ingin mengambil salah satu gambar ya, teman-teman, ingin mengambil salah satu gambar dari Google, kita pastikan terlebih dahulu yang pertama itu resolusinya, resolusi dari gambarnya. Contoh di sini ya, ini sudah saya klik. Ini bisa terlihat ya, teman-teman ya. Oke, ini saya besarkan ya. Nah, di sini ada angka 400 kali 265. Nah, itu ada pixel ukuran resolusinya. Jadi kita gunakan yang tidak lebih dari 500 pixel gitu ya. Nah, ini salah satunya. Akan saya langsung save ya. Save image as. Oke, tunggu sebentar. Oke. Nah, ketika misalnya mau disimpan, kita pastikan juga di sininya apakah terbentuknya WP ataupun tidak. Jika misalnya WP seperti ini ya, teman-teman ya, WP seperti ini jangan digunakan karena nantinya biasanya tuh suka error. Nah, biasanya kita rekomendasikan untuk menggunakan JPG, PNG atau JPEG gitu ya. Nah, karena ini tidak bisa digunakan, kita cari yang lain dan kita pastikan tidak ada tanda pengenal dari eh, produk punya orang lain ya. Kita coba cari ya. Oke, di sini cukup agak ngeblur ya. Kita coba cari yang lain. Oke, sebentar ya. Oke, di sini ada, bentar. Nah, kita coba menggunakan ini ya. Tetapi di sini 800 ini karena sebagai contoh saja ya. Anggap saja ini resolusinya tidak lebih dari 500. Oke, di sini WP lagi ya. Bentar, saya coba kembali untuk mencari. Oke, coba kita save. Nah, di sini ada ya JPG ya. Di sini akan saya coba ganti jadi billboard gitu ya. Akan saya contohkan sebanyak dua gambar ya, dua gambar. Bentar, saya coba untuk mencari. Oke, sebentar ya. Oke, misalnya ini kita pakai ya. Oke, di sini saya kasih nama lagi billboard 2. Kemudian kita save. Nah, jika misalnya rekan-rekan sudah punya nih, kita balik lagi ke admin panel. Untuk ngupload gambarnya itu kita di bagian produk ya, teman-teman di master data. Sini klik dulu master data, kemudian kita ke bagian produk, ke bagian produk. Nah, kita import gambar ya di sini ya. Nah, ini ada pilihan import gambar, kita klik, kemudian kita pilih. Kemudian kita cari ya, karena kan kita cari terlebih dahulu. Tadi saya simpan di, nah ini ada ya, kita masukkan dua. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh saya masukkan dua. Nah untuk rekan-rekan, misalnya ada yang lebih dari 100 postingan, saya sarankan itu minimal
20 gambar ya, 20 gambar. Misalnya ada yang ingin menggunakan 40 gambar, untuk di WSP-nya uploadnya itu sebanyak 20 gambar sekali upload. Jadi kalau misalnya pengen 40 berarti 2 kali ngupload ya. Nah, jika sudah, langsung di-submit aja ya, seperti tadi, langsung submit. Kemudian akan muncul seperti ini. Itu nama dari filenya. Nah, nama file ini jangan sampai ke refresh terlebih dahulu ataupun kita close tab-nya itu jangan ya. Kita kopikan terlebih dahulu karena kita mau ngambil linknya ya. Kita mau ngambil linknya. Jadi saya buka dulu Notepad. Oke, di sini akan saya buka Notepad ya. Nah, di sini ada. Akan saya buka. Oke, ditunggu sebentar ya. Nah, sudah ya. Ini saya kopikan ke sini. Nah, cara untuk memasukkan ke maktulnya gimana sih? Nah, ini caranya seperti ini ya. Kita masukkan dulu, kita tulis nama domain punya kita karena di sini domainnya adalah ikhtiar digital ya. Jadi saya masukkan https ikhtiardigital.my.id ya. Kemudian saya kopikan, saya masukkan awal di awal ya, di kata awalnya kita paste di sini. Nah, kemudian kita tulis uploads ya, uploads, kemudian garis miring. Nah, jadi ada 3 bagian ya. Yang pertama nama domain kita di sini ya. Saya perjelas lagi. Ini nama domain kita. Kemudian kita tambahkan garis miring uploads. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah nama dari gambar yang sudah kita kopikan sebelumnya. Itu maka dari itu ya, kenapa saya eh, peringatkan jangan sampai ke refresh terlebih dahulu. Ditakutkan ada kata-kata yang memang tidak sesuai. Nah, jika sudah seperti ini, kita kopikan, kita buat di bawah juga ya. Nah, jadi ada dua nih, karena gambarnya ada dua ya. Sebelum kita masukkan ke Maktul, kita cek terlebih dahulu. Caranya gimana? Ini kita copy saja, karena ini sudah berupa link ya. Kita copy, kita new tab, kita pastekan di sini. Gitu ya. Kemudian kita enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, gambarnya muncul, berarti link tersebut itu sudah benar, gitu ya, sudah benar. Nah, sekarang kita coba cek untuk gambar kedua, gitu ya. Coba untuk gambar kedua, kemudian kita pastekan lagi di sini ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini muncul lagi ya. Kalau misalnya sudah muncul seperti ini, berarti kita bisa gunakan kedua link ini untuk dimasukkan ke maktulnya, gitu ya. Sini saya kopikan, saya masukkan ke maktul. Di bagian gambar ya, di bagian gambar saya paste di sini, kemudian enter. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa perhatikan juga ya untuk urutannya ataupun penamaannya. Ada namanya domain. Untuk domain jangan sampai terlewatkan HTTPS-nya ya. Jangan sampai terlewat gitu. Karena kalau misalnya HTTPS-nya tidak ada, itu gambar juga tidak akan muncul nantinya gitu. Nah, jika sudah seperti ini, kita submit. Oke. Kita lihat dulu ya. Nah, di sini ada ya. Nah, jadi untuk gambar prosesnya seperti itu untuk uploadnya. Dan disarankan minimal 20 gambar untuk penggunaan 100 postingan ke atas gitu ya. Untuk postingan 100 postingan ke atas itu seperti itu. Oke. Nah, jika sudah seperti ini apakah untuk penggunaan waktu sudah selesai? Belum, teman-teman. Karena ini untuk deskripsinya nanti akan sama semua ya. Nah, pembedanya untuk menggunakan agar tidak eh, terjadinya duplikat dan terbaca duplikat oleh Google, kita lakukan yang namanya sinonim, gitu ya. Kita gunakan yang namanya sinonim. Caranya gimana? Kan saya tunjukkan caranya seperti ini ya. Di bagian deskripsi, ini semuanya kita kopikan lagi, ya. Kita kopikan lagi, termasuk kata CWA, COD9, dan SEO bacanya, gitu ya. Saya kopikan, kemudian saya inputkan terlebih dahulu ya. Saya inputkan terlebih dahulu di bagian notepad gitu ya. Nah, di sini akan saya paste seperti ini. Nah, di sini terlihat ya, cukup jelas ya. Oke.
Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita minta bantuan ke ChatGPT untuk melakukan yang namanya sinonim, gitu ya. Caranya gimana? Oke, saya beri cara. Kita pastikan dulu ChatGPT-nya itu sudah login ya. Tandanya punya kita sudah login itu gimana ya, Kak gitu. Tandanya biasanya di sini ada nih, ada riwayat-riwayat ya. Di sebelah kiri bisa kita lihat ini ada riwayatnya. Kemudian di sebelah kanan akan seperti ini tampilannya. Akan ada logo dari Google kita gitu ya. Jika sudah seperti ini, kita berikan perintah aja seperti ini ya. Untuk template-nya akan saya berikan seperti ini. Buatkan saya sinonim sebanyak 30 kalimat dari kalimat berikut tanpa duplikat ya, tanpa duplikat dan di setiap akhir kalimat diberi tanda titik koma seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, jangan langsung di enter, tapi kita pencet dulu shift enter ya, agar ke bawah. Nah, baru kita kopikan yang tadi. Nah, ini kan judul ya. Kita bisa lihat ini judul dari deskripsinya yaitu panduan lengkap billboard, neon box, dan huruf timbul. Solusi branding efektif. Gitu ya. Di sini akan saya kopikan. Kemudian kita pastikan di sini. Nah, kemudian kita enter. Nanti dari ChatGPT-nya akan memberikan hasil sesuai dengan perintah kita gitu ya. Sesuai dengan yang perintah yang kita berikan gitu. Nah, untuk ChatGPT ini gratis ya, untuk semuanya gratis. Ada juga yang berbayar gitu ya. Jadi kita gunakan yang gratis gitu ya. Nah, di sini akan ada selesai ya untuk nomor satu 2 3 dan seterusnya sampai nomor 30. Saya berikan lagi cara praktisnya agar lebih cepat. Kita pastikan dulu ya, kita pastikan dulu semuanya ini di akhir kalimatnya ini ada tanda titik koma seperti ini gitu ya. Kita pastikan terlebih dahulu. Nah, dan kita pastikan di tengah-tengah tidak ada tanda titik koma seperti itu. Kalau misalnya titik dua seperti ini, itu tidak apa-apa ya, rekan-rekan. Nah, ini tidak apa-apa. Nah, jika sudah dipastikan semuanya ada, kita blok sama ya, kita blok seluruhnya. Kemudian kita Ctrl C untuk mengcopy hasilnya. Kemudian kita pindahkan ke makro. Nah, pindahinnya nih kemana gitu kan? Kita pindahinnya ke bagian sinonim. Letaknya ada di mana? Di paling atas tentunya. Nah, di sini saya coba untuk submit terlebih dahulu ya. Oke, nah ini sudah. Oke, kita ke bagian sinonim. Di sini ada ya. Di sebelah new PKP itu ada sinonim. Jadi kita klik kata atau kalimat. Nah, tampilan awalnya pasti akan seperti ini ya. Tampilan awalnya akan seperti ini. Kita masukinnya di mana sih hasil yang tadi dari ChatGPT? Kita klik dulu tambah random. Nah, kita masukkannya di sebelah kanan, kolom kanan, yaitu di bagian random text. Kita paste di sini ya, Ctrl V. Nah, jika sudah di Ctrl V, kita langsung enter. Nah, setelah itu kita pastikan ini kata-katanya sesuai tidak ya, ada yang terputus tidak. Contohnya ini, panduan konferensif gitu ya, billboard, neon box, dan huruf timbul, solusi branding yang efisien gitu ya. Pastikan itu tidak terputus gitu ya. Kita pastikan semuanya. Nah, ini sudah ya. Jika sudah, kita berikan label untuk sinonim ini judul ya. Nah, untuk pemberian label itu sesuai dengan yang diinginkan oleh rekan-rekan. Misalnya rekan-rekan sukanya dengan beri judul seperti saya karena kita mengsinonimkan judulnya gitu ya. Ataupun misalnya rekan-rekan ingin menggantinya misalnya dengan cara J1 gitu ya. Ataupun misalnya dengan P1 ataupun hasil satu. Itu boleh menyesuaikan asalkan rekan-rekan itu mengetahui posisinya itu di sebelah mana gitu. Oke, di sini agar lebih mudah saya berikan judul karena kebetulan yang kita sinonimkan ini adalah judul. Dan jangan lupa kita langsung simpan. Nah,
Jika sudah disimpan seperti ini, kita pastikan masih ada nggak gitu ya. Progresnya itu pasti ya, harus dipastikan dulu. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita lanjut. Ya, kita lanjut untuk paragraf. Nah, sedangkan untuk paragraf ya rekan-rekan, untuk paragraf kita itu ambilnya per kalimat yaitu sampai titik. Nah, sampai titik di sini, kemudian kita Ctrl C lagi. Kita kopikan, kita masukkan ke ChatGPT. Nah, kelebihannya kalau misalnya kita sudah login di ChatGPT itu, kita bisa edit. Nah, di sini ada ya tulisan edit message ataupun gambar simbol pensil ya. Itu. Jadi ini kita klik saja. Nah, untuk isinya kita ganti rekan-rekan. Jadi kita ganti isinya. Jadi untuk yang perintah buatkan saya sinonim sebanyak 30 kalimat tersebut itu tidak usah diganggu gugat lagi. Jadi kita hanya perlu mengganti yang di bawahnya saja gitu. Kemudian jika sudah langsung kita send. Kita klik send. Nanti dia akan memberikan hasil yang terbaru gitu ya. Seperti itu rekan-rekan. Nah, jika sudah seperti ini, kita tunggu sampai selesai ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah kita lakukan hal yang sama ya. Kita lakukan hal yang sama, kita blok kembali untuk hasilnya. Nah, di sini kita Ctrl C lagi. Kemudian kita masukkan di sini. Misalnya ada yang tanya, Mas, ini nggak ada lagi gitu kan eh, kolom yang kosongnya. Nah, misalnya tidak ada, kita klik aja tambah random di sini ya. Tambah random lagi di sini. Kemudian kita pastikan di sebelah kanan lagi. Kemudian kita enter. Kita pastikan semuanya tidak ada yang terpotong gitu ya. Semuanya jelas. Kemudian baru kita berikan label gitu ya. Nah, untuk labelnya ini bebas karena di sini kalimat pertama ya. Jadi saya berikan kalimat satu, paragraf satu gitu ya. Dikarenakan eh, ini berada di kalimat pertama dan di paragraf pertama gitu mungkin ya. Nah, kemudian jangan lupa kita simpan. Setelah disimpan, kita cek kembali apakah progres kita masih ada atau tidak gitu ya. Nah, ini sudah ya. Sudah. Kemudian kita lakukan berulang lagi sampai seluruh bagian yang ada di sini itu selesai ya, teman-teman. Sampai seluruh bagian yang ada di sini selesai. Di sini akan saya contohkan sebanyak dua saja ya. Dua para dua kalimat dan satu judul. Di sini akan saya berikan contohnya seperti itu ya. Karena kalau misalnya saya selesaikan semuanya itu akan memakan waktu yang lebih banyak lagi itu. Jadi di sini saya pastikan kemudian langsung saya send gitu ya. Oke, jadi kita tinggal menunggu hasil akhirnya dari ChatGPT. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, mohon ditunggu sebentar. Oke, jika sudah, kita langsung blok ya. Kita langsung blok. Oh, kemudian kita Ctrl C ya. Kita Ctrl C. Kemudian kita masukkan lagi ke maktul di bagian sinonim. Kalau misalnya tidak ada lagi, kita klik lagi tambah random gitu ya. Kita pastikan, kemudian kita cek terlebih dahulu ada yang terputus atau tidak. Jika misalnya semuanya tidak, baru kita pindahkan, kita berikan label kalimat ya. Kalimat dua, paragraf satu gitu. Sebagai contoh, saya akan mencontohkan satu judul ya dan dua kalimat ya. Jika sudah disimpan, kemudian kita ke new PKP lagi, kita klik artikel dua paragraf. Nah, hasil yang tadi kita buat tabelnya muncul di sini. Nah, ini ada ya kata judul, kemudian kalimat satu paragraf satu, kemudian kalimat dua paragraf satu. Ini muncul ya di sini. Jika sudah seperti ini,
kita blok nih untuk judul karena tadi kebetulan kita sudah melakukan sinonim di bagian judul gitu ya. Nah, jika sudah di blok seperti ini, kita klik judul. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Akan hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan juga hal yang sama untuk kalimat satu, paragraf satu. Tadi kan kita ngambilnya itu sampai titik ya, sampai titik. Kemudian kita pastikan di sini, baru kita klik kalimat satu, paragraf satu. Nah, kemudian untuk selanjutnya sama, kita pastikan juga gitu ya. Nah, di sini sampai sini. Kemudian kita klik kembali kalimat 2 paragraf satu. Jadi urutannya jangan sampai ngacak ya, teman-teman. Jangan sampai ngacak. Jika sudah seperti ini, jangan lupa kita biasakan untuk submit. Nah, untuk submit ya, teman-teman. Untuk submit. Jadi untuk sinonim itu kita lakukan menyeluruh ya. Dari judul, terus kalimat paragraf satunya, kemudian subjudulnya juga. Jadi ini semua nanti akan disinonim gitu ya, akan sinonim gitu. Nah, jika sudah seperti ini, ki- kita klik new PKP, kita klik lihat hasil. Oke, kita bisa lihat ya di sini ya, kita bisa lihat. Untuk judulnya tadi kan sudah kita sinonimkan. Sekarang kita tes apakah benar-benar tersinonim ataupun tidak, gitu ya. Di sini kita bisa lihat untuk postingan pertama panduan menyeluruh tentang billboard, neon box, dan huruf timbul, solusi branding optimal ya. Kita pastikan kita ingat-ingat seperti ini. Sekarang kita cek untuk postingan keduanya. Kita lihat ya untuk postingan keduanya. Nah, untuk postingan keduanya, panduan billboard, neon box, dan huruf timbul yang komprehensif ya. Solusi branding efisien. Jadi ini sudah berbeda, sudah tersinonimkan. Nah, jika misalnya teman-teman, Kak, berarti kan tadi hanya 30 gitu ya. Berarti ini dan nanti bakal ngulang lagi. Ya, memang bakal ngulang lagi. Tetapi untuk hasil yang keduanya, kita bisa lihat ya, ini berbeda. Kemudian kalau misalnya kita ingat, kan kita juga mengsinonimkan kalimat pertama di paragraf pertama. Misalnya untuk judul ininya sama, tapi kita lihat untuk kalimat pertamanya di sini. Saat ini branding menjadi faktor penentu kesuksesan dalam membangun kesadaran terhadap suatu produk atau layanan. Kita pastikan untuk postingan duanya apakah sama. Nah, di sini berbeda ya. Pada era kekinian, branding adalah elemen penting untuk meningkatkan kesadaran akan produk atau jasa. Jadi, jika sudah seperti ini, sudah dipastikan tidak akan terjadi yang namanya duplikat gitu ya. Sampai sini kita pastikan juga untuk ID kategorinya itu sudah benar di eh, dua-dua gitu ya. Caranya seperti tadi, kita buka dulu WSP kita, kemudian kita cari nih kategorinya. Kalau sudah kita klik, kita lihat setelah nama kategori, kata kategori ada angka. Di situ angkanya 22. Kebetulan sama, sudah ya, sudah sesuai. Kemudian sebelum kita download, kita cek kembali untuk penamaan nomor WA-nya, angka WA gitu ya, ataupun nomor WhatsApp kita gitu. Kemudian untuk teks WhatsApp-nya juga gitu ya. Dan catatan ya, untuk rekan-rekan saya ada catatan untuk deskripsi produk jangan menggunakan tanda petik ya. Contoh petik seperti ini. Nah, seperti ini jangan ya, karena itu tidak akan eh, terinput oleh maktulnya yang terjadi malahan tidak akan tersave ataupun bisa aja langsung kosong gitu. Sedangkan untuk tanda kutip itu masih bisa ya. Tanda petik itu tidak bisa gitu. Nah, jika misalnya sudah dipastikan semua bagian itu sesuai, ya, kita kembali ke lihat hasil, kemudian kita download CSV. Kita download CSV. Nah, nanti akan muncul nih downloadannya ya. Downloadannya muncul di sini, maktub PKP gitu. Nah, jika sudah seperti ini, kita balik ke admin panel. Nah, karena ini sudah ya, karena sudah digunakan dan gambarnya sudah cukup
dipakai. Jadi kita refresh saja tidak apa-apa. Jadi kita klik lagi bagian produk. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Kita import CSV. Kita import CSV di sini. Nah, sebelum kita pilih filenya, kita pastikan di dua pilihan ini tidak ada yang di checklist ya. Kalau misalnya teman-teman checklist yang atas, nanti ketika rekan-rekan upload, itu semua produk yang sudah ada itu akan hilang. Nah, jika sudah seperti itu kan terjadi karena kesalahan dari human error ya. Nah, jika sudah seperti itu, biasanya sulit untuk dikembalikan. Jadi, rekan-rekan harus cukup teliti dalam mengupload CSV-nya, itu yang pertama. Kemudian, jika misalnya rekan checklist untuk bagian bawahnya, itu semua URL ataupun semua gambar yang ada di dalam produk itu akan menghilang gitu. Jadi tidak akan ada gambarnya nantinya. Jadi kita pastikan semuanya ini tidak ada yang di checklist ya. Kemudian jika sudah kita choose file atau pilih filenya, kita cari nih tadi ya yang di download. Nah, ini ada nih. Maktul PKP 2024 bulan 9 tanggal 30. Jadi kita langsung open saja. Jika sudah seperti ini, kita pastikan lagi tidak ada yang di checklist. Jika sudah, kita submit. Nah, kita lihat ya di sini selamat data berhasil diupload. Nah, kita tunggu. Nah, ini langsung muncul ya. Tuh, kita langsung muncul. Coba kita cek di WSP-nya. Kita refresh. Nah, ini langsung muncul ya. Tuh. Dan ini tidak ada yang sama. Untuk judul tidak ada yang sama ya. Untuk judul keywordnya tidak ada yang sama. Di sini jasa pemasangan billboard berkualitas gitu ya. Di sini jasa pembuatan billboard berkualitas gitu ya. Di sini juga sama, berbeda semua gitu ya. Dan untuk gambar pasti sama ya karena kita menggunakannya dua. Makanya kenapa dari itu saya sarankan untuk gambar itu minimal 20 ya. Untuk gambar minimal 20. Oke, untuk materi kali ini dicukupkan sekian ya untuk materinya. Nah, jika misalnya teman-teman eh, ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung open mic saja ya. Langsung open mic. Tanya Mas Adan, Oke, boleh. Silakan, Pak. saya Dudus Mas. Saya mau nanya untuk duplikasi menurut Google itu berapa persen dari seluruh artikel ya? Maksudnya gimana ya, Pak? Yang dianggap duplikat gitu. Jadi apakah kan tadi disinonimkan semua kalimat ya? Emang harus semua atau Hmm. ada ya cukup misalkan berapa persen gitu enggak? Oke, pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi akan saya jawab. Nah, mengenai itu kita tidak tahu nih ketentuan dari Google seperti apa ya, Pak ya, karena itu sudah menjadi ketentuan dari Google. Tetapi yang saya sarankan itu jika misalnya melakukan sinonim itu harus semua, Pak, gitu. Hmm, Itu lebih baik seperti itu ya daripada kita eh, capek-capek bikin ternyata terdeteksi duplikat semuanya itu kita juga yang rugi nantinya gitu. hmm, Jadi lebih baik kita sinonimkan semuanya gitu sih Pak. oke. Nah, untuk gambar saya sarankan minimal 20 ya Pak ya. Jangan lupa untuk gambar itu minimal 20 disiapkan. Tetapi lebih bagus untuk deskripsi ya. Untuk deskripsi, isi deskripsi itu kita sudah mempunyai deskripsi pribadi. Nah, jadi setelah kita punya deskripsi pribadi, kita bisa lakukan sinonim seperti tadi ya. Itu lebih cepat biasanya gitu. Oke. Tanya Ya, Mas Adan. Ya, kalau silakan. Pak Santosa, Mas Adan. Mas Adan, saya sudah mau download itu ya, tapi nggak bisa, gagal terus. Kenapa ya? Oke, Castingnya, casting. oke. Sebentar ya, akan saya Makasih. jelaskan terlebih dahulu. Kalau misalnya CSV-nya tidak bisa di-download, yang pertama kita pastikan untuk WSP ya, kita pastikan di artikel 2 paragraf ini semuanya sudah terisi. Itu yang pertama ya Pak ya. Kita pastikan semuanya sudah terisi. Jika sudah, kita pastikan juga di bagian susun keyword itu sudah ada gitu, sudah tersubmit gitu. Biasanya seperti itu, ada yang bagian yang kosong Pak ataupun tidak terisi gitu. Oke, mungkin seperti itu ya. Coba Oke, saya cek. Tapi kayaknya sudah komplit semua itu Mas Adan.
Iya, biasanya itu bisa dicek aja Pak kembali, bisa dicek Baik, kembali. baik, baik. Nuhun. Biasanya kebanyakan itu dari susun keyword ya. Susun keyword itu biasanya ada yang kosong itu biasanya. Ataupun bisa saja dari new PKP-nya ID kategori itu tidak sesuai gitu. Itu bisa bisa menjadi faktor juga gitu ya. Gitu. Oke, saya buka dulu dari komen ya. Oke. Oke, di sini sudah banyak yang membantu untuk menjawab ya. Oke, saya baca lagi. Oke, ini dari Muhammad Zakaria. Mas, maaf jika saya tidak menyimak video keseluruhan. Oke, kalau upload pakai Maktul, apakah tagging area kecamatan bisa otomatis tanpa melakukan manual tagging? Kalau misalnya untuk penggunaan Maktul, untuk tagging ya ataupun hashtag itu tetap manual, Kak. Gitu. Tetap manual, tetapi sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi kalau misalnya kakaknya masih ingin menggunakan tagging ataupun hashtag, itu bisa diedit satu persatu. Mungkin seperti itu sih ya kak ya. Untuk Kak Muhammad Zakaria, mungkin seperti itu. Oke. Untuk Pak Edi, bisa nggak sinonim dilakukan sekaligus tanpa per kalimat? Saya sarankan per kalimat sih ya. Bisa saja per paragraf, tetapi hasilnya juga tidak akan semaksimal seperti per kalimat gitu. Mungkin seperti itu ya untuk Pak Edi ya. Lebih lebih disarankan itu per kalimat gitu. Oke. Untuk Pak Santosa, tanya kenapa CSV nggak bisa di-download ya gagal terus. Mungkin sama ya tadi ya sudah ditanyakan, mungkin bisa dicek kembali bagian-bagiannya apakah ada yang kosong ataupun yang tidak sesuai. Itu bisa dilihat lagi secara teliti karena untuk Maktul itu cukup sensitif ya, cukup sensitif gitu. Kemudian kembali juga bagian susun keyword apakah sudah terisi. Kemudian untuk new backup untuk downloadnya itu dilihat hasil ya, dilihat hasil di new PKP lihat hasil. Tapi sebelum itu kita pastikan di artikel dua paragrafnya itu sudah sesuai semua ataupun sudah terisi semua gitu. Untuk Kak Evi, oke, penggunaan ChatGPT menjadi pendukung utama lembar kita kerja. Apakah ada kemungkinan ChatGPT dihapus atau penggunaannya tidak gratis lagi? Mengenai hal tersebut, saya kurang tahu ya Kak ya, karena itu dari pihak ChatGPT-nya juga gitu ya. Kalau untuk saat ini masih bisa digunakan gitu ya. Tapi lebih bagus eh, kita menggunakan ChatGPT, menggunakan deskripsi kita pribadi dan tidak tergantung terhadap ChatGPT. Itu lebih bagusnya seperti itu sih. Kalau saran dari saya ya gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak memiliki deskripsi secara pribadi, baru boleh menggunakan dari ChatGPT sebagai alat bantunya gitu ya. Oke, tadi CWA, CWNA, CW baca apakah sudah dijelaskan fungsinya Mas? Oke, maaf ya untuk Pak Cecep, mungkin tadi agak terlewat ya sebentar. Di sini akan saya buka terlebih dulu. Kita bahas tentang CWA nih. Kebetulan tadi mohon maaf ya untuk Pak Cecep. Nah, untuk kata CWA tadi kan ada ya di akhir setelah paragraf pertama. Nah, CWA ini munculnya sebagai button WA. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik dari segi eh, tampilan dari bapaknya dan tertarik untuk membeli ataupun memesan, itu bisa langsung klik nih WA buttonnya nanti si pembelinya akan seperti itu gitu ya. Nah, untuk Shiodenai, nah untuk Shiodenai di sini bisa lihat ya, untuk Shiodenai kan tadi CWA sudah ya, untuk Shiodenai ini adalah eh, memanggil kembali keyword ya, memanggil kembali keyword postingan kita di bagian yang dituliskan SEO Dena gitu. Sedangkan untuk SEO baca ini adalah rekomendasi biasanya ya menampilkan artikel rekomendasi biasanya tuh antara rekomendasi atau sering dikunjungi ataupun random gitu artikel-artikel random yang ada di postingan kita gitu ya ataupun yang ada di website punya kita gitu Pak. Mungkin seperti ya Pak Cecep. Oke, kita lanjut. Ada Maaf Mas, boleh nanya? gimana boleh? Itu kan ada jasa pemasangan apa ini tadi kan jasa pemasangan billboard ya. Tapi begitu ditulis apa SEO baca kok ini kayak artikel yang
Gimana Yang gimana Kak? apa? Ya. Ini kan SEO SEO baca tadi kan apa yang ada di sini kan akan muncul lagi, tapi itu kok di luar topik gitu loh yang muncul paling bawah tadi SEO baca. Mohon maaf Kak, suaranya agak bergema Kak. Bisa diulang mungkin ya? Itu kan tadi ada tertulis COD, COWA, COD naik, terus satu lagi Oke, SEO baca. iya Nah, betul. dari yang itu tadi kan di sini nih yang dicontohkan ini, kok dia Ya. tidak memunculkan SEO bacanya, kok SEO bacanya kok bukan bukan apa topiknya Billboard ya, tapi ngambil telepon, handphone ya. Nah ini Ini Kak, SEO baca di sini ya. Ini kan ah, SEO WA ya. SEO WA ini button WA. Sedangkan untuk SEO deny adalah memanggil kembali judulnya ya Kak ya, keyword yang ada di susun keyword tadi. ya, Oke, untuk SEO baca ini di sini Kak. Baca juga. Nah, baca juga ini adalah termasuk SEO baca. Nah, nah, nanti ini akan mengeling ke postingan yang biasanya sering dipakai, sering dikunjungi oleh eh, pengunjung yang datang ke website kita ataupun yang direkomendasikan oleh sistemnya tersendiri gitu. Kalau misalnya, oh jadi seperti kayak kayak di Google itu kita mencari informasi apa gitu terus iya, disarankan untuk membaca ini juga iya jadi gitu dia maksudnya itu. merekomendasikan gitu kan karena di sini kan billboard ya, di sini billboard. Siapa tahu dia tertarik mengenai jasa servis HP gitu ya. Kalau misalnya dia tertarik, Tapi dia bisa langsung makan klik. payak dulu. Ya, Nah, paham. gitu. Oke, mungkin seperti itu ya, Kak ya. Ya, ya, terima kasih Oke, paham. oke, sama-sama. Oke, saya lanjut ya. Nanya, Mas. Oke, boleh. Kalau untuk impor CCTV yang gambar ya, itu Import minimal kan CSV, Pak. eh, gambar yang itu kan misalnya lebih dari 20 itu uploadnya gimana? Ya, uploadnya seperti yang tadi, Pak. Di uploadnya kan di bagian ini, di bagian Langsung produk. 20 atau langsung misalnya kita mau 40 gitu. Itu dua Ya, kali atau sekali? nah, kalau misalnya 40 ya, kasusnya misalnya 40 gambar nih, Bapaknya pengen upload 40 gambar, kita kan masuknya ke input gambar ya, Pak ya, di bagian produk. Iya. Nah, untuk sekali upload biasanya tuh maksimal 20. Jadi kalau misalnya Bapak pengen masukin 40, otomatis Bapak harus melakukan 2 kali pengulangan gitu. Udah dua kali pengulangan sama di itu ya. Ya dicek satu-satu gitu. Upload sekali, upload lagi gitu. Iya, jadi ada 2 kali kan. Makanya untuk bagian tadi kan sudah ada ya Pak ya, yang menampilkan nama dari gambarnya. Itu di Ya. copy terlebih dahulu, jangan sampai kita lupa gitu. Ya setelah di copy di upload lagi gitu yang Iya, kedua. itu boleh seperti itu Pak gitu. Terus sama yang harus ditandai tadi, itu fungsinya untuk apa, Mas? Yang di import CSV bukan Pak? Ya, itu kan harus dikosongin tuh. Yang Nah, ini itu bukan kan Pak? ya itu fungsinya untuk apa itu? Iya, tadi kan sudah saya jelaskan ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak checklist ini yang di atas, otomatis produk punya Bapak yang ada di WSP itu nantinya akan Ya. hilang ketika langsung diklik submit Nah, kenapa gitu. ini ada gitu? Nah, itu sudah bagian dari programnya seperti itu karena kebetulan ketika misalnya Bapaknya nih penuh nih gitu kan, misalnya penuh dari segi eh, apa namanya? Produknya gitu kan, websitenya itu bisa langsung ngeklik itu kalau misalnya memang Bapak membutuhkan gitu. Ini sudah ketentuan dari programmernya mungkin seperti ini siapa ya gitu. Kalau misalnya Bapak mengenai hal lebih lanjutnya, mungkin bisa ditanyakan langsung aja ke Pak Tony mungkin ya mengenai hal tersebut gitu. Mungkin seperti itu siapa ya. Kalau untuk kesalahan di nomor HP itu misalnya kita perbaiki di maktul atau manual tuh, Mas? Nah, kalau misalnya mengenai itu, yang pertama Bapaknya bisa secara manual itu bisa. Kalau misalnya emang postingannya sedikit ya Pak ya. Cuman kalau misalnya postingannya banyak, Bapak bisa minta bantuan ke tim teknis, bisa minta tolong dicekkan terlebih dahulu. Jika misalnya ada fiturnya nanti dari tim programmernya nanti dibantu gitu, Pak.
gitu. Untuk Ya, pergantian dari nomor WhatsApp ya. Kalau dari untuk ya. nomor WhatsApp itu bisa kita tolong, tapi kita harus cek terlebih dahulu untuk websitenya. Mungkin seperti itu sih Pak. Oh iya, 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 iya. Gitu. Mungkin Itulah, seperti itu ya Pak ya. coba. Ya, makasih Mas. Oke, Oke, kita lanjut ke bagian komen dulu ya. Oke, Pak Agusta, gimana caranya membuat thumbnail logo pada domain WSP? Nanti akan ada sesinya ya, karena kebetulan kita membahas mengenai maktul untuk WSP gitu. Nanti akan ada ya untuk Pak Agusta. Oke, ini ada Pak Dudus ya. Apa fungsi konten Google Hidden kalau diisi sebaiknya bagaimana? Fungsinya itu ada ya Pak ya untuk Google Hidden gitu ya, untuk di belakang layar sebutnya seperti itu. Nah, kalau untuk diisi, kita isinya seadanya saja, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak ingin lebih kompleks, itu ada, Bapak bisa ikuti program yang namanya SEO Extreme, gitu ya. Itu lebih, sebutnya lebih konkret lagi, lebih dalam lagi mengenai belajar SEO-nya, gitu. Gitu ya. Oke, ini Pak Iman. Kalau cara menambahkan peta atau map di WSP, gimana ya? Itu nanti ada mengenai hal tersebut biasanya itu di widget ya, di widget. Tapi lebih jelasnya nanti di bagian penjelasan WSP gitu. Karena kita membahas dari maktul ke WSP ya untuk Pak Iman Kuningan. Oke. Pak Cazanido ya. Itu satu judul 20 artikel ya Kak. Atau misalnya saya buat satu judul tapi nembak 20 kota apa bisa dibuat maktul. Oke. Untuk Pak Zanido ya. Ini bentar saya buka terlebih dulu ya. Di sini kan ada susun keyword ya. Susun keyword ini yang sudah saya jelaskan, keyword awal, terus kemudian keyword utama, ekor satu dan ekor dua. Jika misalnya sudah semua sudah terisi sesuai dengan yang Bapak inginkan, nanti akan terbentuk sebanyak 72 di sini ya. Nah, 72 ini jika kita import nantinya hasilnya ke CSV ke Maktul ya, itu akan membuat 72 postingan gitu. Jadi satu judul, satu artikel gitu. Tetapi untuk deskripsi itu baru Pak gitu. Untuk deskripsi ya di sini karena ini kan judulnya sudah di sinonim ya. Jadi bisa aja satu judul itu kurang lebih 20. Kalau misalnya kita ngambilnya 100 ataupun yang lainnya gitu ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk nembak 20 kota itu bisa, Pak. Ya. Jadi Bapak misalnya 20 kota, Bapak tinggal masukin aja di ekor duanya di sini. Misalnya Bapak mau masukin ke daerah mana, misalnya Jakarta nih. Bapak tinggal masukin aja Jakarta, kemudian Jakarta Utara, Jakarta Timur, Barat gitu ya kan, Selatan dan yang lain-lainnya gitu, Pak. Itu ya, Pak. Sesuai dengan target marketing dari Bapak sendiri gitu. Jadi isinya di sini. Jadi nanti bakal nambah lagi nih untuk hasil keywordnya gitu. Maaf izin live, oke. Untuk penggunaan Notepad, apa bisa menggunakan Notepad online karena di laptop kami tidak ada Notepadnya? Bisa ya, bisa sekali. Selagi memang fungsinya masih sama itu tidak apa-apa gitu ya. Yang penting untuk Bu Evi ya, untuk Bu Evi ini paham alurnya itu paham. Yang penting itu sih yang terpentingnya gitu ya. Oke. Sekar Ayu, bentar ya untuk Bu Sekar Ayu. Kalau untuk pemula banget, apa dulu yang dipelajari di USP? Harus dipelajari USP dulu apa Maktu dulu? Nah, sebelum loncat ke Maktu, itu yang paling harus dipelajari terlebih dahulu itu adalah USP-nya dulu ya. Karena Maktul itu dasarnya itu ada di WSP gitu. Jadi agar tidak terlalu pusing nantinya di WSP, belajar dulu eh agar tidak pusing di Maktul, belajar dulu di WSP gitu. Untuk Bu Sekar ya, seperti itu. Nur Cahya. Oke, bagaimana di WSP dimasukkan link Shopee, Lazada atau Bukalapak? Apakah artikel di WSP di ke akan dikebuka atau langsung digiring ke aplikasi tiga? Nah, itu bisa ya. Ada dua cara ya, dua cara yang saya berikan di sini. Yang pertama bisa input di sini di bagian deskripsi ya untuk Vanur Cahaya nih. Di
di bagian deskripsi mungkin bisa nih setelah SEO WA SEO dan SEO baca ya, ataupun misalnya sebelum juga bisa. Bapak tinggal klik nih di sini ada tulisan link ataupun kontrol K gitu ya. Ini bisa salah satunya. Jadi ntar tinggal masukin linknya tuh ya. Linknya di sini biasanya ya. Kemudian di atasnya baru labelnya gitu. Nanti setelah itu langsung insert link. Ataupun jika misalnya ingin lebih jelasnya, nanti kakaknya bisa masuk ke bagian menu edit ya. Sini kan saya coba ya. Oke, jadi nanti diedit satu persatu bagian yang ingin di apa namanya diinspeksi. Misalnya contoh untuk judul ini, nama produk ini ingin diinspeksi misalnya. Jadi kakaknya bisa lakukan edit, kemudian baru masukkan untuk link order Bukalapak, Tokopedia ataupun Shopee-nya. Mungkin seperti itu sih ya untuk Kanur Cahaya. Oke. Nanti ketika misalnya link tersebut diklik, biasanya langsung muncul ya, langsung langsung terarah biasanya seperti itu. Lebih jelasnya nanti untuk penggunaan link Shopee, Lazada atau Bukalapak bisa nanti ya pada saat pembahasan mengenai WSP posting ya, biasanya tuh lebih lebih jelasnya dijelaskan di situ. Mungkin seperti itu ya. Oke, untuk Pak Iman Kuningan, kalau gambarnya ditambahkan manual aja di WSP, nggak apa ya. Kalau misalnya mau seperti itu ya lebih baik tidak menggunakan Maktul ya. Jadi upload posting satu persatu mungkin seperti itu sih. Gitu. Oke, Pak Cecep itu silakan open mic saja ya. Jika ada yang ingin bertanya langsung bisa langsung open mic saja ya. Ya Mas, Ya, silakan aku Pak. mau tanya tadi yang ikhtiar digital My ID itu Ya. tuh sama kayak yang saya kan beli yang apa yang DTS itu ya Mas ya, Ya. yang Bis ID itu sama domain gitu. Iya, sama. Jadi Nah, kalau punya saya itu kan My ID ya, itu sama domainnya gitu. Sama-sama saja gitu. Karena jadi kebetulan nanti gimana? jadi nanti yang artikel di Maktul ini bisa dimasukin via WSP gitu Mas. Iya bisa, asal Hmm. kakaknya nanti menyesuaikan saja seperti yang saya sudah jelaskan ya untuk ID kategori gitu. ID kategori di panel MS berarti lihatnya ya. Di ini di bagian ini Pak, di bagian ikhtiar digital, maksudnya di bagian dashboardnya, Tujuannya. Bapak pilih dulu kategorinya yang mana. Misalnya contoh mau yang coffee misalnya nih apa ya, Bapak lihat di sini untuk nomor kategorinya kan ada nih. Setelah kata kategori di sebelahnya tuh ada angka 10. Nah, itu ID kategorinya gitu. Oh, yang nomor yang itu ya produk Iya. gitu. Iya, betul. Jadi setiap kategori beda-beda ya gitu. Oh iya iya. Oke, Ya saya ya ya. lanjut. Saya lanjut ya. Ya, makasih Mas. Yuk sama-sama. Pak Cahyo, saya ketinggalan ini apa di share rekamannya? Insya Allah nanti akan di share ya. Nanti akan di share oleh Mas Deva ya. Oke. Pak Ridwan, Mas Adan nanti rekamannya untuk mengulang soalnya masih belajar. Siap, nanti akan di share ya. Insya Allah akan di share. Pak Rudi, izin live nanti. Oke, siap. Untuk Maktul itu bisa menghubungi ke bagian sales ya. Untuk Pak Tariat bisa menghubungi ke tim sales. Ya, lebih jelasnya ya. Oke, untuk dari komentar mungkin sekian ya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung open mic saja ya rekan-rekan. Dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan mungkin rekan-rekan? Boleh langsung open mic saja ya. Boleh nanya ini tentang duplikat lagi, Mas. Oke, siap Pak. Silakan Pak. Kalau apa di WSP kan ada itu tag berdasarkan kota ya. Itu Ya, jadi duplikat nggak itu, Mas? Kan isi isi bodinya sama ya, cuma beda judul aja. iya. Kalau misalnya itu saran dari saya ya Pak ya, daripada Bapak duplikat,
lebih baik Bapak bikin postingan terbaru karena kalau misalnya Bapak nanti duplikat, ini contoh ya, sebentar. Misalnya Bapak di sini ingin menduplikat billboard ini karena sudah semua ya. Yang Ya, membedakan nanti misalnya nama produknya aja ataupun nama keywordnya gitu ya. Itu saya tidak dianjurkan juga ya karena nanti yang didetek sebagai duplikat itu bukan hanya nama produk di sini Pak. Itu, tapi dari segi bodinya. deskripsi juga itu akan menjadi pengaruh juga terdetek Hmm. sebagai eh, duplikat gitu. Jadi kalau misalnya Bapak nantinya duplikat, capek-capek Bapak bikin gitu kan ya, capek-capek diedit segala hal gitu ya, pas diinspeksi tidak berhasil gitu Pak, karena terjadinya duplikat gitu. Tetap dibacanya satu sama Google Jadi pemilihan yang di bawah itu Mas, kalau di bawah coba di scroll ke bawah. Tag ya. itu berarti itu bikin duplikat dong Mas ya. Iya gitu. Cuman kalau misalnya ini kan hashtag ya Pak ya. Kalau hashtag itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena hashtag itu penggunaannya sama seperti yang di eh, Facebook gitu ya, ataupun Instagram gitu ya. Gitu. Oke, makasih. Oke ya sama-sama. Oke mungkin cukup sekian ya untuk Tuh, pertanyaan. Mas, Mas satu Ya lagi gitu. bisa. Ya boleh. Itu kalau kita mau save CSV-nya ya download gitu, biar biar kesimpan itu gimana Mas dari Maktul? Biar apa? Mau di download. Iya kalau mau di-download ya. Kalau misalnya mau di-download, misalnya sudah semua ya, Bapaknya tinggal klik new PKP, terus di bagian lihat hasil, Pak. Nah, Oh jadi gitu. ada download CSV gitu. Oh, oke, siap siap. Oke, Oke, terima kasih. ya sama-sama. Oke, mungkin cukup sekian ya pertanyaan terakhir sebagai Satu lagi penutup. Pak, mau menanyakannya Pak. Gimana? Ini untuk satu konten upload gitu kan, mungkin buat kedepannya ini ada saat ketemu vendor atau apa gitu. Itu bisa dibuatkan ini nggak Pak? Login gitu ya untuk satu produk gitu. Satu satu uploadan gitu. Satu konten Untuk Maktul gitu, Pak. WSP, konten WSP. Kalau itu mungkin bisa ditanyakan ke tim sales mungkin ya, Pak ya. Oh gitu. Ya, itu mungkin bisa ditanyakan ke tim sales ya mengenai login tersebut ya. Oh iya iya iya. Mungkin seperti itu Terima ya, Pak kasih. ya. Terima kasih, makasih. Oke, mungkin cukup sekian ya pertanyaan terakhir karena kebetulan sudah azan asar ya berkumandang juga waktunya untuk ibadah juga ya untuk umat muslim. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan ya. Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mas Deva ya. Mas Deva, silakan. Iya, terima kasih Mas Adan penjelasan materi tentang maktul ya. Semoga materi yang disampaikan Mas Adan bermanfaat bagi teman-teman dan Bapak Ibu ya. Dan langsung dipraktikkan ya. Yang sudah punya maktul langsung dipraktikkan ya. Oke, itu saja penyampaian materi dari Mas Adan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.